Baik, sebelumnya telah dipelajari mengenai materi penyelesaian program linier dengan menggunakan metode grafik. Berikutnya akan kita pelajari bagaimana kalau menyelesaikan program linier tersebut dengan menggunakan metode substitusi. Penyelesaian program linier dengan metode substitusi dapat dikatakan juga dengan cara mencari solusi dasar visible atau basic visible solution. Penyelesaian program linier dengan metode substitusi mempunyai beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengubah pertidaksamaan pembatas menjadi bentuk persamaan atau model persoalan program linier bentuk kanonik. Jadi kalau pada masalah program linier yang tadinya pembatasnya berbentuk pertidaksamaan, itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk persamaan, dan itu dikatakan sebagai bentuk kanonik. Kemudian setelah itu, menentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatas dan menentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatas atau solusi visible. Yang ketiga adalah menentukan salah satu solusi visible tersebut yang memenuhi syarat fungsi tujuan atau solusi optimumnya. Untuk contohnya, maksimumkan P sama dengan 2X plus 3Y dengan pembatas 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 16, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita cermati, di sini pembatasnya tandanya masih berbentuk pertidaksamaan. Maka, untuk menggunakan metode substitusi, kita rubah pembatas yang berbentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan, atau kita rubah bentuk program linier ini menjadi bentuk kanonik. Baik, kita selesaikan untuk tahap yang pertama, kita rubah pembatasnya tersebut ke dalam bentuk kanonik. Baik, tadi kalau untuk soalnya yang pertama, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk mengubah ke bentuk kanonik menjadi bentuk persamaan, maka kita bisa tambahkan slack variabel atau surplus variabel, tergantung pada bentuk pertidaksamaannya. Jika bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka yang kita tambahkan adalah slack variabel, sedangkan kalau bentuknya lebih dari sama dengan, itu yang kita tambahkan adalah surplus variabel. Untuk teorinya sudah kalian pelajari pada bagian sebelumnya, berarti langsung saja kita rubah bentuk pertidaksamaan yang pertama. Berarti bisa dituliskan maksimumkan tadi fungsinya P sama dengan 2X plus 3Y dengan pembatas nah, pembatasnya ini yang pertama adalah 3X plus 2Y. Tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti yang kita tambahkan adalah slack variabel. Slack variabel bisa kita tuliskan plus 1S1. Jadi kalau slack itu plus 1, tapi kalau surplus min 1S. Nah, ini variabelnya sebenarnya boleh pakai P, boleh pakai H, boleh A, cuman supaya memudahkan karena slack kita beri simbol S begitu. Karena ini slack yang pertama, maka kita tuliskan indeksnya 1 sehingga plus 1S1. Maka yang tadinya tandanya kurang dari sama dengan menjadi tandanya adalah sama dengan 12. Kemudian pembatas yang kedua ini 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 16. Karena di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari, nah maka yang kita tambahkan adalah slack variabel juga. Sehingga bisa kita tuliskan 2X plus 4Y berarti plus 1S2. Tandanya menjadi sama dengan 16. Nah, di sini karena tadi slack yang kedua, maka indeksnya adalah 2 menjadi 1S2.
S2. Kemudian kita lengkapi supaya sama variabelnya, berarti di sini plus 0S2 dan di sini plus 0S1. Lalu pada fungsi tujuan juga kita lengkapi. Nah, ini di sini menjadi fungsi tujuannya plus 0S1 plus 0S2. Jadi untuk mengubah menjadi bentuk persamaan itu tergantung pada tanda pertidaksamaannya ini. Kalau tanda pertidaksamaannya ini kurang dari sama dengan, maka yang ditambahkan adalah select variabel, sedangkan kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka yang ditambahkan adalah surplus variabel. Jangan lupa di sini ada kendala non negatif, maka pada bentuk kanonik juga ada kendala non negatif. Berarti kendala non negatifnya adalah variabelnya. Variabelnya adalah X, Y, S1, S2, dan ini juga nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau untuk bentuk program linier yang awal, yang biasa seperti ini, maka kalau kita rubah ke dalam bentuk kanonik menjadi seperti ini. Nah, setelah kita rubah ke dalam bentuk kanonik, langkah berikutnya apa? Kita menentukan banyak jawab basisnya. Nah, banyak jawab basis mencarinya bagaimana? Nah, kita cari pada bentuk kanonik ini persamaannya ada berapa, variabelnya ada berapa. Nah, berarti di sini persamaannya ternyata ada 2. Persamaannya ada 2, yang ini 1, 2, lalu variabelnya itu ada 4, yaitu X, Y, S1, dan S2. Kemudian kalau kita mau mencari banyak jawab basis, nah ini kita menggunakan yang banyak persamaan dan variabelnya. Nah, ini bisa kita misalkan saja di sini. Ini kita misalkan M dan di sini kita misalkan N. Maka banyak jawab basisnya adalah N kombinasi M, atau bisa dituliskan 4 kombinasi 2. Nah, kita hitung 4 kombinasi 2, maka menjadi 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurangi 2, 2 faktorial. Sehingga kita peroleh 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini kita coret sehingga 12 dibagi 2 adalah 6. Oh, ternyata banyak jawab basisnya itu adalah 6. Kemudian kita tentukan juga nilai yang 0, variabel bernilai 0. Mencari variabel bernilai 0 itu caranya menggunakan tadi variabelnya ada 4 dikurangi persamaannya 2 atau n-m-nya, berarti 4 kurangi 2 sama dengan 2, sehingga nanti variabel yang bernilai 0 di setiap barisnya itu sebanyak 2. Nah, setelah kita menentukan banyak jawab basis seperti ini, berikutnya kita buat tabelnya. Nah, kita buat tabelnya. Nah, di sini tadi variabelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada keterangannya nanti. Nah, di sini bisa diberi nomor. Variabelnya tadi ada X, Y, S1,
S2, ini nanti ada keterangan. Lalu di sini fungsi tujuannya tadi P sama dengan 2X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2. Nah, berikutnya bagaimana? Tadi banyak jawab basisnya itu ada 6. Berarti kita tuliskan bisa nanti di sini ada 6 baris. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini banyak jawab basis ada 6. Berikutnya bagaimana? Berikutnya tadi pada setiap jawab basis variabel yang bernilai 0 tadi ada 2. Karena didapat dari 4 kurangi 2 sama dengan 2. Berarti kalau persamaannya misalkan 5, variabelnya ada 3, nanti beda lagi. Atau persamaannya 5, persamaannya ada 3, misalkan variabelnya ada 6, begitu ya, berarti 6 kurangi 3, 3, maka variabel bernilai 0, 3. Nah, itu beda-beda nanti di setiap soalnya. Untuk soal ini, variabel yang bernilai 0 itu ada 2. Bisa kita letakkan pada X, Y, bisa juga nanti X, S1 kemungkinannya, lalu ada X, S2, bisa kita tuliskan lagi pada Y, S1, Y, S2, dan juga S1 dan S2. Maka setiap baris atau setiap jawab basisnya itu variabel yang bernilai 0 ada 2. Kemudian, misalnya pada jawab basis atau baris yang pertama, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ini ke dalam ini pembatasnya tadi, sehingga akan kita peroleh nilai S1 dan juga S2. Misal kita masukkan di sini yang pembatas pertama ini. Nah, kalau kita substitusikan tadi X-nya 0, Y-nya 0, maka didapatkan nilai S1-nya adalah 12. Berarti di sini S1-nya 12. Kemudian kalau ini 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 0 berarti 0 plus S2-nya 1 berarti 1 S2 berarti S2-nya sama dengan 16. Nah, kita bisa menghitung dulu, nanti kita beri keterangan terakhir boleh, atau keterangannya sekarang langsung juga boleh. Di sini saya menghitung dulu semua. Jadi, untuk baris kedua, kalau X-nya 0, S1 0, X-nya 0, S1 0, maka kita peroleh nilai Y adalah 6. Kemudian, kalau X-nya 0, Y-nya 6, berarti kan 0 tambah 4 kali 6, 24. 24 plus S2 sama dengan 16, berarti S2-nya adalah negatif 8. Berarti di sini negatif 8. Lalu yang ketiga, X-nya 0, S2 0, berarti kalau ada S2 0, kita mensubstitusikannya ke persamaan kedua yang ini. Karena ada nilai S2 yang 0. Kalau kita masukkan ke yang pertama, S2-nya sudah bernilai 0, nanti nggak berefek apa-apa. Berarti kalau tadi X-nya 0, kemudian S2-nya 0, maka ini 0 ditambah 4Y ditambah 0 ditambah 0, berarti 4Y-nya sama dengan 16, maka Y-nya ketemunya adalah 4. Berikutnya untuk mencari S1, kita substitusikan pada persamaan yang pertama. Berarti kalau tadi X-nya 0, Y-nya 4, S2 0. X-nya 0, berarti 0 ditambah 2 kali 4, 8. Berarti plus 1 S1 sama dengan 12. Jadinya S1-nya ketemunya adalah 4. Kemudian kalau Y0 S1 0, maka Y0 S1 0 kita substitusikan ke persamaan pertama. Kalau ke persamaan kedua, S1-nya saja nanti di pengalinya udah 0, itu nggak akan berefek apa-apa. Berarti kalau Y-nya 0 S1 0, maka diperoleh nilai X-nya itu adalah 4. Nah, dengan nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 0,
S1 0, maka diperoleh nanti S2-nya kan masukkan ke persamaan 2. Dengan X1-nya 4, berarti 8 ditambah 0 ditambah 0, berarti ketemu S2-nya adalah 8. Kemudian Y-nya 0, S2 0, kita substitusikan ke persamaan kedua. Y-nya 0, S2 0, maka diperoleh 2X sama dengan 16, sehingga nilai X-nya adalah 8. Dengan nilai X 8, Y-nya 0, S2 0, kita substitusikan ke persamaan pertama. X-nya 8, berarti 24 ditambah 0 ditambah 1 S1 sama dengan 12. Berarti nanti diperoleh nilai S1-nya itu adalah negatif 12. Kemudian yang terakhir, kalau S1 0, S2 0, kita substitusikan ke sini. Kalau S1 0, S2 0, maka akan terbentuk persamaannya, sistem persamaannya 3X plus 2Y, karena S1-nya 0 kan berarti 0 sama dengan 12, lalu S2-nya juga 0 tadi, 2X plus 4Y sama dengan 16. Ada dua persamaan, tadi sama dengan 16. Ada dua persamaan dengan dua variabel, kita bisa mencari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Sehingga kalau misalkan kita mencari nilai X dan Y ini, akan ketemu nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Nah, setelah ketemu semua, berikutnya kita akan menuliskan keterangannya apa. Nah, keterangan itu kita yang nanti menentukan visible. Jadi pada baris ini visible atau non visible. Visible kita beri simbol F, non visible adalah NF. Menentukannya bagaimana? Nah, kita cek. Tadi di sini nilai X, Y, S1, S2. Di sini X, Y, S1, S2 harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalau nilai X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0, maka itu dikatakan visible. Tapi jika tidak lebih dari sama dengan 0, maka itu dikatakan non-visible. Nah, di sini nilainya sudah positif semua. Berarti ini visible. Kemudian baris kedua S2-nya negatif, maka ini non-visible. Di sini berarti visible. Di sini semuanya lebih dari sama dengan 0 juga visible. Di sini nilai S1-nya negatif. Berarti ada yang kurang dari 0, maka ini non-visible. Dan ini positif semua, ini visible. Setelah kita menentukan keterangannya visible, non-visible, berikutnya kita cari nilai fungsi tujuannya, yaitu kita cari nilai P sama dengan 2X plus 3Y plus 0 S1 plus 0 S2 dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah kita cari tadi. Nah, tetapi di sini kalau keterangannya sudah non-visible, maka ini kita tidak perlu cari nilai P-nya. Ini non-visible juga tidak perlu kita cari nilai P-nya. Sehingga untuk baris pertama, X-nya 0, Y-nya 0, maka 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, berarti 0 tambah 0, tambah 0 kali 12, tambah 0 kali 12, hasilnya adalah 0. Berikutnya baris yang ketiga, X-nya 0, 2 kali 0, 0, ditambah 3 kali 4, 12, berarti 12, ditambah 0 kali 4, 0, ditambah 0 kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah 12. Kemudian, X-nya 4, berarti 2 kali 4, 8, ditambah 3 kali 0, 0, berarti 8, ditambah 0, ditambah 0 kali 8, 0. Berarti hasilnya adalah 8. Baris kelima non-visible, tidak perlu kita cari nilai P. Baris yang keenam, X-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 3, 9, 4 tambah 9, berarti 13, 13 tambah 0 kali 0, 0,
ditambah 0 kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah 13. Nah, berikutnya kita cek yang dicari apa? Yang dicari adalah maksimumkan. Berarti kita mencari nilai P yang maksimum. Dari nilai P ini yang maksimum yang mana? Nah, yang maksimum yang paling besar. Di sini ada nilai 0, 12, 8, dan 13. Berarti yang paling besar adalah 13. Maka disinilah letak nilai maksimumnya. Kemudian kalau sudah ketemu nilai maksimum, kita coba interpretasikan baris yang ke-6 ini. Artinya apa? Di situ bahwa diketahui kalau P maksimumnya itu adalah 13, kemudian dengan nilai X-nya itu adalah 2, nilai Y-nya adalah 3, dan nanti didapatkan nilai S1-nya 0, S2 sama dengan 0. Sehingga di sini kalau kita kembalikan ke bentuk program linear awal, maka diperoleh bahwa nilai P maksimum sama dengan 13 dengan nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Jadi seperti inilah menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini dapat digunakan untuk masalah program linear yang variabelnya 2 dan juga lebih dari 2. Kalau variabelnya 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, dan seterusnya. Jadi tidak hanya terbatas pada variabel 2 seperti kalau kita menyelesaikan menggunakan metode grafik.